Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian AKBP Batu Aji Lama. Dimanapun kita berada, semoga kita tetap penuh pengharapan, karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak merenungkan, merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil atau tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarihon hamu daging muna lau manungguli hisap-hisapna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang Kristen harus menaati firman Tuhan. Setiap orang Kristen juga harus hidup suci. Setiap orang Kristen juga dituntut untuk mengasihi. Tetapi apakah kenyataan setiap orang Kristen dapat melakukan hal-hal ini dengan sempurna? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Lalu apakah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang tidak sempurna ini dalam usahanya untuk mencapai titik kesempurnaan? Mungkinkah kita akan mencapai kesempurnaan kesucian di dunia ini? Tidak. Jika demikian, apakah yang dituntut Tuhan dari kita? Dalam bagian sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengasihi. Apakah mengasihi itu? Mengasihi adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan setelah Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita dituntut untuk merespon kepada Tuhan. Kita tidak berinisiatif untuk mengasihi, tetapi kita dituntut untuk mengasihi sebagaimana Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena itu, mengasihi adalah suatu tindakan yang meneladani Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Tindakan mengasihi yang kita lakukan haruslah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana mengasihi. Kita tidak tahu apa yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan. Karena itu kita diperintahkan untuk mengasihi dengan menaati firman Tuhan. Apakah kasih itu? Tidak melanggar Tuhan? Mengapa? Karena dunia yang makin lama makin terbiasa dengan perbuatan-perbuatan jahat. Ini adalah dunia yang sangat mungkin membuat kita terpengaruh di dalam kejahatan, terjerumus ke dalam kejahatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan mengingatkan antara kasih dengan tidak melanggar hukum. Dia mengingatkan juga keadaan dunia yang makin melupakan kasih dan makin terbiasa melanggar hukum. Ada dua golongan
yaitu gereja dan dunia, menuju kedua arah yang berbeda. Gereja makin mengasihi dan menaati hukum Tuhan, sedangkan dunia semakin kehilangan kasih dan terbiasa melawan hukum Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada zaman Paulus, orang-orang Romawi memiliki hidup yang sangat rusak. Kebiasaan foya-foya, mabuk-mabukan, dan kehidupan seks bebas yang rusak menjadi suatu yang sudah biasa, sudah lumrah terjadi pada orang Romawi. Orang-orang Kristen tinggal di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Tiap-tiap hari mereka melihat tingkah laku penuh dosa dari orang-orang ini. Ditambah lagi ada banyak di antara orang-orang ini yang ada sekarang sudah menjadi Kristen dulu adalah orang-orang yang ikut dalam perbuatan dosa yang sedemikian. Sangat mudah untuk orang Kristen terlibat di dalam dosa-dosa tersebut. Bila tiap-tiap hari orang-orang sekeliling mereka melakukan hal-hal tersebut, maka kemungkinan hal-hal tersebut tidak lagi dianggap dosa. Itu sangat mungkin. Inilah cara kerja iblis untuk menggoda kita dalam berbuat dosa. Yang pertama, dia akan menyatakan bahwa apa yang dikerjakan itu bukan dosa. Bukankah semua orang melakukannya? Masa sih semua orang berdosa? Tidak kok, lakukan saja. Semua orang kan juga melakukannya. Disinilah kemudian iblis akan mengatakan bahwa kalaupun itu dosa, adalah dosa yang ringan, kecil saja, tidak parah. Dan di sini iblis juga mengatakan, memberikan kekuatan kepada kita yang berdosa dengan mengatakan bahwa kita sanggup berhenti kalau kita mau. Sudah, lakukan saja. Memang dosa sih, tapi bukan dosa besar. Semua orang juga melakukan. Lagi pula, kamu orang yang kuat, pasti sanggup berhenti kapanpun kamu mau. Apalagi ketika kamu sudah mengetahui teologi yang benar, pasti jauh lebih kuat daripada orang-orang lain yang tidak memahami atau yang kacau kehidupannya. Dan ketika seseorang masuk di dalam tipuan iblis ini, barulah dia mengerti, barulah dia memahami bahwa dosa itu sangat merusak dan jauh lebih besar daripada kekuatan kita untuk meninggalkannya. Tetapi seringkali kita seseorang sadar akan hal ini, semua sudah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menghadapi lingkungan yang penuh dosa ini, orang-orang Kristen di Roma perlu kekuatan dari Tuhan. Inilah mengapa Paulus menuliskan bagian ini, yaitu supaya orang-orang Kristen bukan hanya di Roma, tetapi dimanapun tahu bagaimana melawan dosa. Apakah yang diajarkan oleh Paulus? Berada di dalam Kristus. Paulus menulis di ayat 18, ayat 14, suatu penutup yang sangat baik bagi pasal 13 ini. Kekuatan kita untuk mengalahkan dosa berada pada Yesus Kristus. Hanya bila kita berada dalam Yesus Kristus, barulah kita memiliki kekuatan untuk berperang. Perlengkapan senjata terang yang dimaksud Paulus adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi kekuatan untuk menghancurkan kuasa iblis. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tetapi Kristus sudah menang, dan karena itu kita memiliki kekuatan di dalam Dia. Hal pertama yang menjadi kekuatan kita
dengan berada di dalam Kristus adalah kuasa dari pembenaran kita. Iblis adalah lawan yang berpura-pura menjadi kawan untuk membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa, tetapi kemudian menjadi lawan yang mendakwa kita di hadapan Allah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus justru menjadi pembela bagi kita. Mengapa? Karena kita telah menjadi milik Allah di dalam Kristus. Kristus telah menebus kita dan memberikan status baru kepada kehidupan kita. Kita yang dulunya adalah pendosa sekarang sudah disucikan. Kita yang dulunya dimurkai Allah sekarang dikasihi. Kita yang dulunya menjadi musuh sekarang menjadi anak. Apakah jika kita jatuh ke dalam dosa kita akan kehilangan status ini? Jawabannya tidak. Karena kita mendapatkan status ini di dalam Kristus. Kristus yang telah memberitakannya kepada kita dengan kelayakannya. Karena itu berada di dalam Kristus merupakan kekuatan bagi kita untuk berperang melawan dosa. Ketika berperang melawan dosa, kita akan merasa lelah, lemah, tidak sanggup. Tetapi kita tidak mungkin kalah. Status kita sebagai anak telah dijamin oleh anak Allah itu sendiri. Dan karena itu tidak mungkin hilang lagi dari kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan mengenakan Kristus juga merupakan tindakan yang kita kerjakan secara aktif. Berada di dalam Kristus berarti juga meneladani cara kerja Kristus di hidup kita. Kita meneladani Kristus yang membenci dosa. Kita meneladani Dia yang taat kepada Allah. Kita meneladani Yesus yang rela mati untuk mengendapkan semua rencana Allah. Kita meneladani Tuhan kita yang mendapatkan kemenangannya dengan kebertundukan mutlak. Mengenakan Kristus berarti kerelaan dan kesiapan untuk memikul salib kita masing-masing. Surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa perjuangan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Siapakah yang bergumul melawan dosa hingga bercucurkan darah? Jawabannya adalah Kristus, Bapak Ibu. Tetapi Dia bukan bergumul melawan dosanya sendiri, melainkan bergumul karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dia dicambuk, dipaku, dan hingga akhirnya Dia mati di atas kayu salib untuk segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena itu meneladani Kristus berarti berjuang hingga seperti orang yang mencucurkan darah untuk mengalahkan dosa. Apakah kita telah memiliki jaminan kemenangan itu? Tentu iya jawabannya. Apakah kita tidak perlu berjuang? Jawabannya tidak. Berjuang seperti orang yang mencucurkan darah di dalam jaminan kemenangan. Inilah cara Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Apakah Kristus pasti akan datang kembali menjadi Raja? Ya. Apakah Dia tidak perlu berjuang? Tidak. Berjuang hingga mencucurkan darah, walaupun Dia pasti akan memperoleh tahtanya yang jauh lebih mulia dari segala kemuliaan yang ada di dunia ini. Yang terakhir mau dikatakan mengenakan Kristus adalah juga memiliki relasi dengan Bapa di surga, sama seperti Kristus memiliki relasi dengan Bapa yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dalam Kristus kita juga menjadi anak-anak yang dikasihi Bapa. Kristus mengasihi Bapa. Dalam Kristus kita juga mengasihi Bapa. Relasi kita yang intim dan penuh kasih dengan Bapa membuat kita sangat membenci dosa. Mengapa demikian? Karena dosa membuat kita semakin jauh dari Allah yang kita kasihi. Dulu kita membenci Allah dan mengasihi dosa. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dan membenci dosa. Kita tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap dosa. Relasi kita dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat mulia, yang tidak mungkin lagi kita tukarkan dengan apapun. Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita menganggap relasi kita dengan Allah sebagai yang paling penting? Sudah seharusnya kita menjawab iya, Bapak Ibu. Untuk kedua pertanyaan ini, relasi dengan Allah adalah yang paling penting. Siapakah yang mau menukarkan berlian yang dia miliki
untuk sebuah kotoran kucing? Tetapi dosa membuat kita buta, sehingga kita lebih memilih kotoran kucing dan mengabaikan berlian. Mengapa kita menukarkan relasi yang intim dengan Allah dengan terus berbuat dosa? Mengapa kita begitu bodoh, rela merusak relasi kita dengan Allah demi berbuat dosa? Mengapa kita begitu buta dan tidak melihat keindahan kemuliaan berelasi dengan Allah dan hanya terpikat dan mudah terpikat oleh cahaya palsu dari keberdosaan? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua Bapak Ibu dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita untuk memasuki dan memulai tahun yang baru bagi Kristus dan bagi kerajaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang dalam surga, kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang sering lalai terhadap-Mu. Setelah mendengarkan kebenaran firman ini, kami boleh mengerti Tuhan untuk selalu mengenakan Tuhan sebagai perlengkapan persenjataan terang di tengah-tengah dunia ini. Bila mana ada dosa pelanggaran selama ini yang kami lakukan, biarlah kami berubah untuk mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan firman ini juga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi alat untuk berperang melawan segala kejahatan dan segala kegelapan yang ada di tengah-tengah kami. Semoga melalui firman ini juga Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, semua jemaat-Mu yang berbahagia, mereka boleh mendapatkan atau mengenakan senjata terang-Mu, menjadi sarana yang terindah berjalan bersama Yesus, sehingga berkat itu melimpah hari demi hari hanya dari-Mu. Hati kami diubahkan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami selalu atas dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.